Hai Taurus, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue, Lucky, yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa, setiap awal bulan, gue selalu buka 12 kartu yang mewakilkan segala aspek kehidupan kalian di bulan Juni. Oke, di setiap bulannya maksudnya. Dan seperti kalian sudah lihat di sini, kartu udah semua terbuka karena udah gue bershuffle ya. Dan untuk mempersingkat waktu aja, juga dari Wisdom of the Oracle. Ini untuk pembukaan bacaan kalian, dan di sini ada energi semesta di bulan Juni. Kita lihat dampaknya apa buat kalian berdasarkan 12 kartu yang sudah terbuka ini. Karena tanggal 10 ada gerhana matahari di Gemini, kita juga buka Lenormand untuk lihat dampaknya apa sih buat kalian. Dan akan gue tutup dari The Divine Wisdom card ya, Oracle. Dan udah gue ambil satu buat kalian ya. Seperti biasanya ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Khususnya ini untuk Taurus Sun Sign, Taurus Moon Sign, Taurus Rising atau Ascendant Sign. Crosswatcher, siapapun kalian yang berurusan dengan Taurus, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin message-nya itu untuk kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon Sign juga Rising atau Ascendant Sign kalian. Langsung aja ke Wisdom of the Oracle. Kartu pertama kalian dapat Round and Round. Jangan kaget kalau kalian merasakan energi yang mirip-mirip ya. Pengulangan-pengulangan ya, mungkin karena kalian masih belum naik kelas. Maksudnya maksudnya kalian masih belum memutuskan atau mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang energi yang sama itu. Karena seperti different day same t-shirt gitu ya. Hari yang berbeda tapi t-shirt yang sama, rasanya sama gitu. Pacar yang beda rasanya sama, kurang lebih gitu deh ya. Kartu kedua ini apa? Chop wood. Kalian diminta untuk fokus pada kesehari-harian kalian, mensyukuri, melakukan apa yang bisa kalian lakukan di dalam kesehari-harian. Karena dengan begitu kita sudah lebih fokus pada present, in the moment ya. Karena menciptakan keindahan, beauty itu berangkat dari apa yang bisa kita ciptakan dari sekitar kita dimanapun kita berada, sama siapa dan kapanpun ya. Jadi kita artinya mensyukuri secara optimal keadaan kita sesungguhnya. Kartu ketiga, To the Sea ya. Kalian diminta untuk ikutin aja arusnya, nikmatin saja pengalaman, rasa dari setiap pengalaman. Sehingga kita karena feeling, rasa itu sifatnya sementara. Jadi ikutin aja, rasain dan cermatin gitu. Sehingga kita juga belajar untuk tahu merasa, karena merasa tahu itu hanya teori ya. Alam bawah sadar kalian, time for nap, waktunya untuk istirahat, waktu kalian untuk istirahat. Dan di bawahnya not for you. Jadi jangan ngoyo atau ngotot untuk sesuatu hal yang mungkin kalian sudah memberikan eksesif ya, energi yang berlebihan untuk satu hal apapun itu ya. Mungkin memang bukan hak kalian atau jodoh kalian ya untuk mendapatkannya, karena tulisannya not for you. The Orphan, merasa sendiri, merasa kehilangan. Mungkin di sini karena kalian punya game growth game ya. Permainan pertumbuhan kalian agak sedikit lebih cepat daripada yang lain, jadi kalian merasa terasingkan dari komunitas kalian sendiri, society kalian sendiri, di mana lingkungan di mana kalian berada, entah itu keluarga kalian, entah itu teman-teman kalian. Between world, kalian dalam fase transisi antara yang lama dan yang baru. Di sini yang ditekankan adalah jangan berasumsi. Jangan berasumsi karena kalian sedang menuju ke ranah yang kalian sendiri tidak punya pengalaman.
Jadi secara tidak ada pengalaman karena sesuatu yang baru, jangan berasumsi. Ya. Terus di bawahnya ada here and now. Fokus pada yang sekarang di sini, dimanapun kalian. Sama juga dengan chalkboard. Udah dari oracle cardnya ya, langsung ke tarot. Bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Page of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Mungkin kalian sudah mulai memulainya gitu ya. Kalian sudah mulai meraih, menjangkau, mengarahkan passion kalian, motivasi kalian ke apapun yang ingin kalian mulai, dan orang sudah melihat itu. Motivasi kalian ya. Bahkan komunikasi sudah ada. Untuk income, materi atau harta benda, value, prioritas, etika dalam bekerja, kalian dapat Six of Swords. Kalian akan meninggalkan apapun yang membuat kalian luka, hati kalian luka, atau drama, kesedihan di masa lalu, kalian akan tinggalkan dan moving forward. Nah, untuk persepsi, untuk mindset, cara berpikir, pemahaman, wawasan, pengetahuan yang kalian yakini hingga saat ini, aktivitas sosial, juga komunikasi kalian dengan lingkungan terdekat kalian dapat Death. Mungkin ada pergeseran nilai atau kesadaran atau pemahaman baru ya tentang relationship. Mungkin ini energi Scorpio ya, yang mana itu adalah relationship kalian. Mungkin kalian berhubungan dengan Scorpio. Yang jelas di sini ada pembaharuan dalam memaknai sesuatu. Untuk home, family, dan fondasi, kalian dapat Five of Wands. Di rumah atau di keluarga besar, rumah tangga kalian sendiri, atau bahkan di dalam diri kalian sendiri ada konflik ya. Yang jelas biasanya konflik yang terjadi, yang ada di luar, eksternal, itu semua adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Konflik batin yang mewujud ke eksternal. Cara kalian bersenang-senang atau tentang bagaimana aktualisasi diri kalian, mengekspresikan diri, kreativitas kalian, tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kalian atau masa kecil kalian, atau bisnis project ya kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, atau mungkin ada beberapa dari kalian punya love affairs ya. Kalian dapat Two of Pentacles. Kalian sibuk dengan dua hal yang berbeda. Kalian sibuk menyeimbangkan dua hal itu ya. Atau mungkin karena kalian belum bisa memilih mana yang harus menjadi prioritas. Di keseharian, kesehatan, efisiensi waktu, dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat Ace of Wands. Kalian punya passion baru di keseharian kalian. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan kalian termotivasi untuk itu ya, kalian semangat. Untuk relationship, kalian dapat Knight of Wands. Energinya Sagittarius. Yang artinya kalian masih ingin mengeksplor, ada kebebasan, kalian ingin jajal dulu, kalian ingin mengeksplor ya, atau kalian ingin memulai sesuatu yang baru tapi kalian ingin menjajal dulu sih ya, dengan energi Knight of Wands. Untuk finansial, people's money, partner resources, transformasi itu sendiri, joint venture, properti, warisan, sex, intimacy, kalian dapat di Empress, energi kalian sendiri. Tapi Venus itu ada di Gemini ya. Mungkin kalian baru saja kehilangan, atau kalian baru saja kolaborasi atau merging ya. Kalian siap melahirkan suatu bisnis atau ya secara finansial, atau di Empress itu siap melahirkan sesuatu kondisi yang baru ya. Ya kalian siap memulai sesuatu yang baru untuk secara finansial atau bahkan bisnis ya.
Eh, dan itu mungkin sifatnya juga untuk sumber pendapatan kalian, penghasilan kalian, income kalian, dan materi ya, dan harta benda kalian juga, resources kalian sendiri. Anyway, untuk travel, foreign, segala sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan jarak ya, entah itu fisikal, geografi, atau emosional. Foreign, segala sesuatu yang asing, baru, tentang perbedaan agama, budaya, dan latar belakang, tentang hukum mungkin, tentang higher education, wisdom, dan filosofi. Kalian dapat the star. Kalian lagi healing. Ini energi Aquarius ya, kalian baru saja, mungkin kalian butuh healing untuk mencapai destiny kalian, destinasi kalian gitu. Jadi untuk mencapai ekspektasi kalian atau wish kalian terkabulkan ya, harapan-harapan kalian, butuh untuk healing. Mungkin ini sifatnya juga karir atau reputasi kalian, atau bahkan status sosial kalian ya. Apapun yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi, yang jelas dengan energi itu star. Untuk masalah karir, reputasi, status sosial, long term goals, kalian dapat the Hierophant, energi kalian sendiri. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, karir baru, status sosial yang baru, mungkin mimpi yang baru, komitmen baru, struktur yang baru. Untuk network, friendship, komunikasi, teknologi, harapan, kalian dapat Queen of Wands, energi Leo. Ada sedikit konflik di situ, atau mungkin hasrat ya, yang menggebu-gebu, motivasi yang menggebu-gebu. Untuk sebagian dari kalian mungkin itu konflik ya, antara teman, antara network yang tapi kalian punya determinasi yang tinggi, goal oriented ya, dengan energinya Leo. Kalian lebih open bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian lebih tampil, yang jelas dengan energi Leo di situ. Atau mungkin kalian berhubungan dengan Leo ya. Di sini mungkin di Juni ini kalian ada yang berhubungan dengan Leo, Taurus seperti kalian, Aquarius, Libra, Taurus seperti kalian. Udah ya tadi. Sagittarius, Scorpio. Untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian dapat Three of Pentacles. Kalian ingin expand, kalian ingin kolaborasi, kalian ingin memperluas wawasan kalian dan pertemanan mungkin ya, dan segala kemungkinan untuk mewujudkan segala sesuatunya itu yang mimpi kalian sendiri. Anyway, alam bawah sadar kalian adalah Ace of Swords. Kalian akan mendapatkan pencerahan, kalian akan mendapatkan komunikasi, pencerahan, atau kalian akan mengambil keputusan dan mengkomunikasikannya. Nah, Eight of Pentacles di bawahnya tentang pekerjaan atau studi yang kalian sedang tekuni ya. Eight of Wands tentang travel, tentang fast communication, tentang pergerakan, tentang movement, progress, tentang apapun yang kalian sedang, yang baru saja kalian ingin kembangkan ya, yang baru saja kalian mulai. Dan ya kalian akan komunikasikan sebagaimana adanya ya, dengan energi Gemini, Knight of Swords. Oke, sekarang kita lihat energi di bulan Juni, apa sih dampaknya untuk kalian. Tanggal 2 Venus masuk ke Cancer, meninggalkan Gemini. Ya, Death. Kalian diminta nurturing ya, nurturing atau taking care of yourself. Itu termasuk dengan pemahaman atau keyakinan kalian akan relationship itu sendiri.
yang mungkin di sini kan gue bilang tadi ada pergeseran nilai atau pemahaman baru, kesadaran baru akan mungkin sifatnya ini relationship, karena ini energi Scorpio ya, kartu ini the death ya, jadi ada rebirth ini tapi dalam hal persepsi, mindset atau cara berpikir kita, dan higher learning ya. Untuk tanggal 5 itu Mercury retrograde di Gemini konflik dengan Neptune di Pisces. Oke, di Gemini Mercury retrograde, Neptune di Pisces. Itu artinya dengan bagaimana kalian ingin tampil, mengekspresikan diri kalian. Idealnya bagaimana sih networking atau berkomunikasi atau berteknologi ya. Idealnya bagaimana sih kalian ingin tampil? Oke. Nah, tapi di sini ada konflik dengan Mercury di Gemini yang retrograde. Itu artinya dan kalian dapat Six of Swords. Kalian kalau kalian punya keraguan-raguan ya, keraguan-raguan akan diri kalian sendiri atau pemahaman kalian sendiri, dan kalaupun memang itu berkaitan dengan sumber penghasilan kalian, ya udahlah ya. Taurus kan terkenal dengan keras kepala ya, jangan keras kepala juga. Maksudnya yang udah terjadi ya udahlah ya, gitu. Lepasin aja bro, move on gitu. Dan Mars itu di Cancer, oposisi dengan Pluto di Capricorn. Mars, dengan katanya Mars di Cancer dan Pluto di Capricorn. Death, Star, Healing ya. Ini pembunuhan karakter juga ya, tentang pemahaman, keyakinan yang sudah kita yakini, kita pegang, we've been holding it for too long probably ya. Mungkin terlalu lama kita terlalu meyakini sesuatu ya, yang kemudian ada pergeseran nilai, ada pemahaman baru akan yang namanya relationship itu sendiri. Karena Mars itu akan bertindak kalau memang dia harus bertransformasi. Pluto itu transformasi ya, Star itu healing untuk menuju destinasi ya, takdir itu sendiri. Jadi untuk pemahaman baru itu dia akan, Mars itu tindakan ya. Tindakan kalian apa? Kalian akan mau bertindak, kalian gatel ingin bertindak sesuatu untuk berubah, untuk healing ya, untuk menyembuhkan diri kalian sendiri. Mungkin kalian ingin menjauh, meditasi, travel jadinya gitu. Untuk wisdom dan filosofi, karena pengetahuan itu nggak selamanya menjadi kebijaksanaan. Jadi how to turn knowledge into wisdom, because not every knowledge is like automatically become a wisdom. No. Teori atau pengetahuan itu hanya sekedar pengetahuan. Sebelum bisa diaplikasikannya, dia akan tetap menjadi pengetahuan, sekedar teori. Dan aplikasinya itu adalah pengalaman itu sendiri yang kemudian akhirnya menjadi wisdom, kebijaksanaan. Dan setiap orang punya kebijaksanaan, kebenarannya masing-masing ya kan. Baik lagi, semua informasi yang datangnya dari luar kita, yang sifatnya eksternal datang ke kita, itu hanya referensi, petunjuk, bimbingan, arahan. Kebenaran keluarnya dari dalam diri kita. Tanggal 10 gerhana matahari di Gemini, konjang dengan Mercury retrograde di Gemini, Six of Swords. Kalaupun sumber penghasilan kalian itu sudah mengecewakan kalian ya, atau harta benda kalian yang kalian kehilangan harta benda, atau yang menurut kalian itu punya nilai, sudah saatnya untuk move on. Karena ada
ada yang terungkap, ada kebenaran yang terungkap dari energi gerhana matahari. Tanggal 11 Mars menuju ke Leo, meninggalkan Cancer. Five of Wands, konflik. Sekali lagi, konflik itu asalnya dari dalam diri kita, baru dia mewujud ke eksternal secara fisik, secara nyata. Oke. Jadi tindakan kita apa menghadapi konflik ini? Berangkat dari rumah itu adalah tubuh kita sendiri, diri kita sendiri. Kemudian rumah kedua adalah di mana kita tinggal, rumah tangga kita, keluarga kita. Habis itu baru ke society. Habis itu ke globe, ya kan? Kantor. Tanggal 12 Moon in Cancer, sextile artinya harmonis dengan Uranus di Taurus. Death, pemahaman baru tadi, kesadaran tadi, awakening proses, ya, itu yang selaras dengan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Kalian ingin memulai sesuatu, jadi ya wajar. There's ending, there's always beginning, right? Sesuatu yang ingin dimulai, kalau memang ada yang masih nyangkut, belum selesai, masih ada luka yang hangat atau masih ada yang mengikat, biasanya yang ingin dimulai itu nggak mulai-mulai. Jadi untuk memulai sesuatu sebaiknya kita ngelarin segala hal yang masih nyangkut. Jadi ada ending and there's a beginning. Begitulah siklus dan ritmenya, ya. Tanggal 20 Matahari masuk ke Cancer, meninggalkan Gemini. Awakening proses di pemahaman, mindset, dan persepsi. Jupiter retrograde, Jupiter ada di Pisces. Bagaimana kalian ingin tampil? Bagaimana kalian networking, berkomunikasi, berteman, ya. Kalau kalian ingin expand, memperluas wawasan, memperluas pertemanan, network, karena energi Jupiter itu retrograde, kita minta mengevaluasi dulu bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan sekitar kita sebelum kita memperluas, expand maksudnya. Tanggal 22 Merkuri direct, masih di Gemini, tentang income kalian dan materi kalian. Tanggal 24 gerhana purnama di Capricorn, healing stars, energi Aquarius. Ini tentang status kalian, tentang karir kalian, reputasi kalian, long term goals kalian, mimpi-mimpi kalian sendiri, apa yang kalian ingin, image yang kalian ingin ciptakan, reputasinya seperti apa. Tanggal 25, tanggal 25 energi Neptune retrograde. Hati-hati. Kalau hati-hati dengan energi Neptune. Ini kalian dapat Queen of Wands, ya. Di rumahnya Pisces, di rumah network, friendship. Energi Neptune itu kalau retrograde sifatnya overindulgence, sifatnya ilusif dan halu. Jadi segalanya terlihat over, tidak sesuai dengan realita. Jadi hati-hati. Tanggal 27 Venus masuk ke Leo, ninggalin Cancer. Akan lebih ada pengertian, ya, pada diri kalian sendiri, tentang di rumah sendiri, tentang konflik yang kalian punya sendiri dalam batin kalian. Oke, segitu aja untuk energi bulan Juni. Sekarang kita lihat dampak gerhana matahari di Gemini untuk Taurus di bulan Juni ini.
Apa sih dampak gerhana matahari? Endurance with dadu, bridge. Ini tree ya. Ini bisa karma, ini bisa pandemi kesehatan, ini bisa histori masa lalu, memori, nostalgia, silsilah keluarga ya. As within, so outward. Bagaimana di dalam, begitu juga di luar. Hukum sebab dan akibat itu sendiri, karma. Alam bawah sadar kalian ya, yang kalian harus tinggalkan, ikatan-ikatan, entah itu bisa histori, silsilah keluarga, whatever ya, yang kalian harus tinggalkan. Akan ada message dari alam yang beyond dari realitas ini. All intuisi kalian tentang public events, tentang reputasi kalian sendiri, tentang social life kalian, dan kesetiaan terhadap kontrak, dokumen yang sifatnya manipulatif, controlling, deceptive, hanya demi stabilitas. Membangun jembatan atau menjaga jembatan, menjadi jembatan gitu, menjadi jembatan itu mungkin adalah cobaan buat kalian, yang kalian coba terus pertahankan ya. Karena menjadi jembatan itu nggak gampang ternyata ya. Menjadi jembatan itu instead of membangun tembok atau benteng, kita harus tetap open, menjembatani antara A dan B ya kan? C dan D, A dan C. Dan itu bisa menjadi agak berat sifatnya, dan ada dadu di sini. Itu pilihan kalian sendiri. Kalian mau untung-untungan, dengan koneksi yang kalian punya. Ini sifatnya kan network sih ya. Ini nguntungin apa jadi derita gitu, seakan-akan gitu energinya. Ini gue lanjutin apa enggak? Pertemanan ini gue lanjutin apa enggak? Oke. Segitu aja dari Lenormand dan dari Divine Wisdom Card ya. Kalian dapat ini. Gue bacain ya. Gue di sini cuma sebagai pembaca. Dari energi simbol-simbol kartu yang keluar. Your biggest fear is that my biggest promise must be life's biggest lie. And so you create the biggest fantasy you can to defend yourself against this. You claim that any promise which gives you the power and guarantees you the love of God must be the false promise of the devil. Gini ya, ketakutan terbesar kalian itu ada pada janji terbesar yang juga mungkin adalah kebohongan terbesar dari kehidupan itu sendiri. Sehingga kalian menciptakan fantasi terbesar yang kalian bisa gunakan untuk mempertahankan diri kalian dari apapun kebohongan itu. Yang kalian bisa akui sebagai janji, di mana bisa memberikan kalian kekuatan atau kuasa, juga jaminan akan cinta dari Tuhan yang pastinya itu adalah janji palsu dari the devil. Screenshot
supaya kalian bisa nge-zoom, translate sendiri, dan coba pahami sendiri. Semoga pemahaman gue bantu. Kalau memang resonate dan berguna, gue terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Kalau belum subscribe, please subscribe. Don't shoot the messenger ya. Gue cuma nyampein. Dah.